Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan dengan berakhirnya kisah Sanda kemarin ya, kisahnya sangat seru banget tuh. Sanda, buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti, bisa ya diikuti Sanda Kuntilanak Berwajah Lebar. Dan sekarang sesuai janji kita akan memberikan kisah yang langsung putus ya, kisah yang langsung selesai. Yang mana kisah kali ini ditulis oleh Restu, Mas Restu Wiratmaja. Wow, terima kasih Mas Restu. Ini kisahnya keren banget, dan kenapa kita pilih? Karena keren. Jadi alur ceritanya tidak biasa lah ya. Jadi ini untuk memberikan variasi terhadap teman-teman semua. Kita selalu memberikan variasi di setiap channel kita ya, agar teman-teman tetap terus merasa terhibur. Dan kami akan lebih bersemangat lagi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah tetap setia di ketiga channel kami. Dan karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu semangat untuk berkarya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung, halo selamat datang. Selamat, bisa ngeliat ya, bisa ngeliat wajah saya di sini. Dan yang buat yang baru bergabung, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload kalau untuk Ilo Ekstrim setiap jam 1 siang. Ya, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalamnya. Mode horor datanglah. Ritual sesat di desa terkutuk. Suara sirine ambulans berdenging keras di telinga para warga. Suara itu menjadi pertanda bahwa ada warga yang meninggal dunia karena penyakit aneh yang baru-baru ini meneror setiap warga. Penyakit itu bisa dikatakan aneh karena hanya menyerang pada 2 kategori saja. Anak kecil yang belum balik dan orang tua yang sudah sangat sepuh seperti kekanak-kanakan. Dan selain itu, mereka pun akan mengalami gagal pernafasan di tengah malam, lalu mulutnya berbusa. Puncaknya adalah ketika seluruh tubuh menjadi kering kerontang tanpa daging, persis seperti tangkai pohon kapilayu yang mudah sekali dipatahkan karena saking keringnya tubuh itu. Dan keluarga Anggara menjadi korban selanjutnya dari penyakit aneh ini. Beberapa rumor miring mengatakan jika hal ini disebabkan oleh orang-orang yang berpuasa muteh atau putih dengan niat yang salah dan juga bertujuan untuk kejahatan. Mbah Harjuno sebagai salah satu pembesar di desa pun mengungkapkan bahwa ini adalah kutukan yang disebabkan kepada orang-orang yang menginginkan kedamaian namun sulit mengelabui godaan para penunggu di desa. Danyangnya tidak bisa menjaga desa ini, ucap Mbah Harjuno. Disebutkan bahwa danyang dari desa tersebut bernama Nyi Durga, yaitu penunggu kegelapan yang bisa saja menghancurkan desa tanpa sisa. Bah, anakku Mbah, ucap salah seorang warga kepada Mbah Harjuno. Kenapa? Tanya Mbah Harjuno. Badannya keluar darah. Kakinya bau tanah kuburan. Kenapa ini Mbak? Tanya warga itu. Sebentar, rumahmu menghadap timur atau barat? Tanya Mbah Harjuno. Timur Mbah, ucap warga itu. Mbah Harjuno pun segera mengambil kendi yang berisikan air. Lemparkan kendi itu di depan rumahmu, lalu tutup bekas airnya yang sudah terkena tanah dengan tanah kuburan, jelas Mbah Harjuno. Nggih Mbah. Jam 12 malam, kamu harus mengambil tanah itu di kuburan orang yang baru saja meninggal ini, jelas Mbah Harjuno. Sekarang Mbah, tapi belum kering tanahnya Mbah. Warga itu mengelak seperti ada sesuatu yang mengganjal. Mengapa tiba-tiba Mbah Harjuno menyuruhnya untuk menggunakan tanah kuburan dari orang yang baru saja meninggal? Plak! Tamparan keras yang diarahkan oleh Mbah Harjuno tepat mengenai pipi orang itu. Rona wajahnya memar kemerahan. Orang itu tak kuasa menahan sakit dari tamparan Mbah Harjuno. Yang nurut, yang akan selamat, jelas Mbah Harjuno. Jam 12 malam tepat,
Orang itu lalu mengambil tanah kuburan atau lemah layat di kuburan orang yang baru saja meninggal. Tanah itu pun lalu dimasukkan ke dalam sebuah kain putih. "Punten, luhur, saya ambil tanah ini," ucapnya dengan gemetar. Di belakangnya telah berdiri 3 sosok yang menjadi penjaga di setiap kuburan. Ketiga sosok itu berwujud wanita, seorang laki-laki dan anak yang berusia 10 tahun. "Ampun, ampun buyut, ampun." Dia pun langsung berlari terbirit-birit ketika mendapati ketiga sosok itu masih terus menatapnya. Dan inilah awal dari kisah sebuah perjanjian yang harus dibayar ketika melanggar pantangan. Pertengahan Mulut, sekitaran tahun 1987. "Pak, aku mau bertemu dengan Mbak Arjuno. Katanya dia ahli dalam mengobati segala penyakit. Saya kira dia bisa membantu anak saya yang terkena penyakit aneh," ucap Ayu. "Mbaknya dari mana?" tanya warga itu. Saya dari kota, Pak," ucap Ayu. "Sendirian?" tanya warga itu. "Saya sendiri, Pak, tapi nantinya beberapa keluarga saya juga ikut membantu ke sini karena saya ingin tahu rumah Mbak Arjuno dulu," ucap Ayu. "Ya sudah, ikut saya," jawab singkat warga itu. Ayu pun lalu mengikuti jejak langkah warga yang membantunya menunjukkan jalan untuk menuju ke rumah Mbak Arjuno. "Desanya sepi ya, Pak?" tanya Ayu. "Ya, desa ini memang tidak padat penduduk," ucap orang itu. "Memangnya pada kemana ya, Pak?" tanya Ayu. Orang itu pun lalu berhenti sejenak dan menatap Ayu dengan tatapan yang sangat tajam. "Orang di sini banyak yang mati," jelasnya. Ayu pun lalu terkejut mendengar hal itu. Dia pun hanya bisa menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. "Mati?" tanya Ayu. "Iya, Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi?" tanya orang itu. "Ah, enggak, Pak. Enggak ada." Orang itu pun lalu melanjutkan perjalanannya. Kali ini jalannya semakin cepat sampai Ayu hampir ketinggalan. "Pak, tunggu Pak," teriak Ayu. Orang itu pun tidak meladeni perkataan Ayu dan terus saja berjalan dengan langkah yang cepat. Ayu pun segera mengejar langkah orang itu dengan setengah berlari. Dia baru sadar ternyata dia melewati sebuah kuburan yang posisi tanahnya masih basah. Dia berpikir jika malam tadi habis ada hujan deras hingga membuat tanah kuburan itu seperti tampak baru. "Pak, tunggu Pak," teriaknya. Langkah orang itu pun mulai memasuki gapura yang terlihat sudah mulai lapuk dan mulailah terlihat para penduduk. Ya, penduduk di sana terkejut ketika mendapati orang asing seperti Ayu. Mereka menatap tajam Ayu dengan tatapan yang sangat sinis. "Punten," ucap Ayu dengan lirih. Tetap saja kesopanan Ayu kala itu tidak membuahkan hasil. Penduduk setempat itu segera masuk ke dalam rumahnya masing-masing seperti melihat hantu di siang bolong. "Pak, warga sini kenapa ya?" tanya Ayu. "Wajar, Mbak. Mereka itu tidak biasa melihat warga baru yang memasuki desa." "Ah, begitu ya? Memangnya kenapa, Pak?" tanya Ayu lagi. Orang itu pun lalu berhenti lagi sehingga membuat Ayu terkejut. "Di desa ini percaya kalau orang baru seperti Mbak ini akan membawakan kesialan dan juga petaka," ucap orang itu. Ayu pun kini tak bisa berkata-kata lagi. Hatinya makin tak tenang dan takut. "Ada lagi yang ditanyakan?" tanya orang itu. "Ada, Pak," ucap Ayu. Orang itu menatap tajam wajah Ayu yang berparas manis dan molek itu. "Memang kenapa dengan orang luar, Pak?" tanya Ayu. Orang itu pun lalu melirik ke kanan dan kiri rumah penduduk. Dia seperti mewaspadai warga yang berada di dalam rumah agar tidak dapat mendengar percakapan mereka. "Orang luar dipercaya melanggar muteh. Mereka percaya Danyang di sini marah hingga membuat penyakit aneh yang mematikan," ucap orang itu. Ayu pun terkejut mendengar hal itu. Dia kembali menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kakinya mulai bergetar. Dia ingin sekali kembali ke kota dan melangkahkan kakinya untuk mundur sejenak. Rasanya keputusannya bertemu dengan Mbah Arjuno sangat tidak tepat. Desa ini benar-benar dikutuk. "Kenapa, Mbak?" tanya orang itu. "Jadi mau ketemu Mbah Arjuno?" Ayu pun masih belum terfikirkan untuk melanjutkan langkahnya menuju ke rumah Mbah Arjuno atau kembali lagi ke kota. Jadi Pak,
ucapnya dengan setengah yakin. Orang itu pun lalu melanjutkan perjalanannya. Dia tidak peduli dengan wajah ketakutan pada Ayu. Entah mengapa Ayu merasa jika desa ini bukanlah pilihan yang tepat untuk melanjutkan pengobatan anaknya. Dia pun kini hanya bisa melanjutkan ikhtiarnya dengan berjalan semestinya. "Nah, ibu kesini demi kamu," ucapnya lirih. Sampailah di tempat Mbak Arjuno yang rumahnya berbentuk rumah Jawa kuno. Rumah itu memiliki halaman yang lumayan luas di depan, lalu di bagian depan terdapat dua kursi yang masing-masing dipasangkan di sebelah kiri dan kanan dekat pintu. Orang itu menunduk, berjalan bungkuk, seperti menghadap kepada orang yang sangat penting di desa itu. Ayu pun kala itu tetap berdiri tegak. "Nunduk, Mbak. Gak sopan berdiri kayak gitu," ucap orang itu. "Oh, iya Pak," jawab Ayu. Ayu pun lalu mengikuti arahan orang tersebut. "Mohon maaf Mbah, ada tamu dari kota ingin bertemu dengan Mbah," ucap orang itu. Ayu pun masih terdiam. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Keluarlah orang yang tampak sangat berwibawa lengkap dengan pakaian adat Jawa. "Sopo?" tanya orang itu yang diyakini bernama Mbah Arjuno. Orang itu lalu menatap Ayu. Saya Mbah, nama saya Ayu." "Berdiri." Ayu pun lalu berdiri. "Kowe mulai," ucap Mbak Arjuno kepada orang yang ditemui Ayu di awal ia masuk ke dalam desa itu. "Nggih Mbah." "Kamu masuk," ucap Mbak Arjuno. "Nggih Mbah," jawab Ayu yang menjawab dengan logat Jawa. Ya, memang dia juga ada keturunan Jawa, namun tidak terlalu paham akan kosakatanya secara mendalam. Mbak Arjuno lalu mempersilakan Ayu untuk duduk. "Duduk," ucap Mbak Arjuno. "Nggih Mbah." Mbak Arjuno pun lalu mengambil minuman seorang diri untuk Ayu. "Ada apa?" tanya Mbak Arjuno. "Begini Mbah, anak saya terkena penyakit aneh. Tubuhnya tiba-tiba kurus. Saya pikir awalnya dia kekurangan gizi. Namun ketika dicek, ternyata anak saya baik-baik saja Mbah," ucap Ayu. "Mana anaknya?" tanya Mbak Arjuno. "Ada di rumah Mbah." "Besok kesini lagi dan bawa anakmu ke sini," ucap Mbak Arjuno. "Nggih Mbah." Mbak Arjuno pun lalu mempersilahkan Ayu untuk keluar dari rumahnya. "Kalau besok saya bawa orang lain seperti suami saya, boleh Mbah?" tanya Ayu lagi. Mbak Arjuno pun kala itu hanya mengangguk lalu menutup pintunya. "Terima kasih Mbah," ucap Ayu. Dia pun segera meninggalkan tempat Mbak Arjuno, namun warga di dekat rumah Mbak Arjuno menatap dirinya dengan tatapan sinis. Setelah itu, para warga pun masuk kembali sambil menutup seluruh pintu dan jendela rumahnya. "Ada apa dengan desa ini ya?" batin Ayu. Ayu pun tak ingin ambil pusing. Dia pun segera meninggalkan tempat itu untuk segera menyampaikan kepada keluarganya yang ada di kota. Butuh waktu lama untuk menuju ke jalan keluar desa menuju kota. Di depan gapura desa, Ayu pun kala itu mendapati orang itu kembali. "Pak, saya izin pulang ya," ucap Ayu. "Monggo Mbak," jawab orang itu dengan singkat. Ayu pun lalu kembali ke kota, sedangkan orang itu masuk lagi ke dalam desa untuk menemui warganya. "Wong wedok kuwi sapa, Kir?" tanya warga kepada orang yang dinamakan Kirman itu. Ya, Kirman adalah seorang penjaga desa sekaligus orang kepercayaan Mbak Arjuno untuk memata-matai orang asing yang hendak masuk ke dalam desa. "Namanya Ayu." "Ada urusan apa dia bertemu dengan Mbak Arjuno?" tanya warga itu. "Anaknya sakit, minta bantuan Mbak Arjuno untuk disembuhkan," jawab Kirman. "Minta tolong sama Mbak Arjuno? Kok bisa? Bakalnya mati anaknya itu," ucap warga itu. Prak! Tamparan keras Kirman mengenai pipi warga yang berkata kurang ajar itu. "Kurang ajar kamu. Mbak Arjuno itu sudah menyelamatkan kalian semua dan desa ini. Jaga ucapanmu," teriak Kirman. Warga itu pun kemudian masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Sedangkan Kirman, dia pun lalu bertolak ke rumah Mbak Arjuno. Sesampainya di rumah Mbak Arjuno, seperti biasa dia pun lalu berjalan menunduk sambil membukukan badan. "Nyuwun sewu Mbah, saya Kirman." "Masuk," jawab Mbak Arjuno dari dalam rumah. Kirman pun lalu membuka pintu secara perlahan. "Kirman, sini." "Nggih Mbah." "Malam ini ada orang mati baru.
Ambil tanah kuburannya, ucap Mbah Arjuno. Nggih, Mbah. Perempuan itu masih ada turunan dari yang membuat bencana di desa ini, ucap Mbah Arjuno. Kirman kali itu pun hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Jangan sampai perempuan itu hidup. Nggih, Mbah, nggih, jawab Kirman. Kalau sudah datang, sambut hangat keluarganya, lalu arahkan mereka ke rumah ini, ucap Mbah Arjuno lagi. Mbah Arjuno pun lalu menggerakkan tangannya sebagai tanda menyuruh Kirman keluar. Ya, Kirman pun lalu keluar dari rumah Mbah Arjuno. Dia pun harus menyiapkan untuk mengambil lemah layat atau tanah kuburan nanti malam ketika usai penguburan jenazah tersebut. Di malam harinya, suara hantaran jenazah mengitari setiap rumah warga. Dengan bermodalkan penerangan obor, warga pun lalu mengantarkan jenazah itu ke kuburan. Diketahui warga yang meninggal itu memiliki penyakit aneh sebelum meninggal dunianya. Anakku, anakku, tangis ibu dari jenazah itu. Sudah, jangan diratapi, ucap teman dari ibu tersebut. Jenazah pun siap untuk dikuburkan. Sudah siap, ucap tukang gali kubur. Jenazah itu pun lalu dimasukkan ke dalam kubur. Bersamaan dengan itu tangis sang ibu dari anak itu pun tidak henti-hentinya. Dia bahkan ingin terjun ke dalam lubang untuk sekedar mencium anaknya untuk yang terakhir kalinya. Bu, jangan, Bu, jangan. Yang sabar, Bu, yang sabar, eling, ucap suaminya. Ya, lubang itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun tangisan sang ibu itu pun terus merintih dan bergema di telinga para pelayat. Nah, teriak ibu itu. Para pelayat pun satu persatu meninggalkan kuburan itu dan kini tinggallah ibu dan bapak dari anak itu yang masih terduduk tepat di depan kuburan. Pak, aku itu masih curiga sama Mbah Arjuno, ucap ibu dari anak itu. Shh, tidak usah menyalahkan orang lain, jawab sang bapak. Bapak dari anak itu lalu mengajak ibunya untuk segera meninggalkan kuburan karena kala itu hari sudah semakin gelap. Dari kejauhan, Kirman sudah bersiap untuk mengambil lemah mayat dari kuburan itu. Dia pun lalu bersembunyi di balik pepohonan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kuburan. Begitu kedua orang tua itu pergi, Kirman pun mulai memasuki kuburan itu dengan santai. Ya, ia melangkah begitu santainya menuju ke kuburan yang masih basah dan masih tercium bau bunga-bungaan yang terlihat mengitari di sekelilingan kuburan itu. Kirman mengambil beberapa genggam tanah, lalu dia masukkan ke dalam kain putih untuk diserahkan kepada Mbah Arjuno. Selepas itu, dia pun mulai berbalik arah, dan ketika dia berbalik arah, betapa terkejutnya Kirman kala ia mendapati 3 sosok yang sedang berdiri di hadapannya. Ya, Kirman terkejut dan terjatuh di pinggir kuburan itu. Kain yang ia gunakan untuk menyimpan tanah kuburan itu pun terjatuh tepat di sisi tubuhnya. Jangan mendekat. Jangan. Pandangan Kirman mulai terganggu ketika ada seseorang yang mengintainya dari tempatnya bersembunyi. Siapa itu? Orang itu pun langsung menghilang di antara kegelapan malam. Jangan mendekat. Kirman langsung mengambil kain itu dan beranjak bangkit lalu melarikan diri dari sergapan 3 sosok itu. Ya, ia terus berlari untuk menghindari sosok itu hingga akhirnya dia pun bisa menyelamatkan diri dan membawa tanah kuburan itu dalam keadaan utuh. Kirman langsung menuju ke rumah Mbah Arjuno dan seperti biasa ketika dia telah sampai di depan pintu rumah Mbah Arjuno, dia menundukkan dan membukukan badannya. Mbah, saya Kirman. Masuk. Kirman lalu membuka pintu rumah Mbah Arjuno. Ini Mbah, tanah kuburannya, ucap Kirman. Mbah Arjuno pun lalu membuka kain yang telah berisi lemah layat yang masih basah dan empuk. Sosok-sosok itu masih menjaga, tanya Mbah Arjuno. Masih Mbah. Mbah Arjuno lalu meletakkan tanah kuburan itu di dalam sebuah kendi yang sudah berisikan air. Bagaimana Mbah cara untuk menghilangkan ketiga sosok itu? Tanya Kirman. Gampang, besok selesai, ucap tenang Mbah Arjuno. Kirman masih menundukkan kepalanya. Apalagi yang ingin ditanyakan? Tanya Mbah Arjuno. Tadi ada orang yang melihat saya mengambil tanah kuburan, Mbah, ucap Kirman. Siapa? Mbah Arjuno menanyakan itu dengan wajah yang mulai agak geram. Siapa? Jawab, tanya Mbah Arjuno. Tidak tahu, Mbah.
jawab Kirman. Ya, Kirman tidak berani mengambil resiko terlalu mendalam mengenai hal itu karena dia benar-benar terlihat payah karena pergerakannya sudah diketahui terlebih dahulu. Besok, perempuan itu akan datang ke sini lagi. Jangan sampai lepas. Anaknya harus menjadi penutup dari semua bencana ini, ucap Mbah Arjuno. Siap, Mbah. Sudah puluhan tahun aku menanti keturunan Ki Harjo untuk bisa menutup bencana ini, ucap Mbah Arjuno. Kirman pun hanya terdiam. Dia tahu betul awal mula desa ini terserang penyakit aneh hingga menyebabkan banyak anak kecil dan orang tua lanjut meninggal dunia. Awal mula kejadian itu adalah ketika Ki Harjo melakukan sebuah tirakat yang disebut dengan muteh atau puasa putih. Karena dia dulunya pembesar desa atau kepala desa, Ki Harjo bersikeras melakukan tirakat itu agar desanya bersahaja dan juga sejahtera. Namun, desa itu ternyata memiliki danyang yang bernama Nyai Durga. Diketahui, Nyai Durga tidak menyukai tindakan dari Ki Harjo. Danyang adalah sebutan sebagai sosok yang menjaga desa. Pada akhirnya Nyi Durga pun marah besar. Dia pun lalu memberikan hukuman kepada kepala desa itu dengan kutukan yang sangat mengerikan. Ya, setiap anak yang telah berusia 10 tahun dia harus dilarikan dari desa atau melakukan muteh hingga berbulan-bulan lamanya. Jika sampai gagal karena sakit, dia pun harus dibiarkan sampai anak itu benar-benar menjalankan tirakatnya. Namun, hingga sekarang tidak ada satupun dari anak dari warga desa ini yang selamat dan bertahan hidup hingga lebih dari 10 tahun usianya. Di saat yang bersamaan, anak Ki Harjo dilarikan oleh pembantunya ke kota. Warga yang mengetahui langkah busuknya itu pun akhirnya menerobos rumah Ki Harjo dan membunuh Ki Harjo di dalam rumahnya sendiri. Namun naasnya, mereka kala itu tidak bisa mendapati anak perempuan berusia 10 tahun itu berada di desa. Hingga kutukan itu terus berjalan dan akan selesai jika keturunan anak cucu dari Ki Harjo menyelesaikan mutehnya terlebih dahulu. Dan setiap orang yang baru meninggal, tanah kuburannya harus diambil agar kutukan itu sedikit demi sedikit menghilang. Tujuannya adalah untuk menghindari hukuman dari Nyi Durga tersebut. Pulang, besok bicarakan kepada warga untuk menyambut anak cucunya Ki Harjo, ucap Mbah Arjuno. Nggih, Mbah. Kirman pun lalu pamit undur diri. Dia lalu mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Ayu di pagi hari nanti. Di pagi harinya, warga pun sudah berada di depan gapura desa dan tidak seperti biasanya. Mereka kala itu sengaja keluar dengan membawakan makanan yang sangat banyak. Hal ini adalah sebuah tipuan semata agar Ayu merasa betah di desa tersebut. Dan nyatanya dia serta suami dan juga anaknya akan dijadikan tumbal dari tirakat muteh itu sendiri. Kirman pun memberikan isyarat kepada para warga untuk tidak membocorkan rahasia ini terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Ayu pun lalu datang bersama dengan suami dan juga anaknya. Mereka datang menggunakan delman karena akses kendaraan tak ada yang bisa memasuki desa ini. Kala itu, Ayu pun terkejut karena terdapat sambutan yang luar biasa dari para warga. Wah, kemarin aku kesini kok gak disambut seperti ini. Justru ditatap dengan tatapan sinis, ucap Ayu dengan heran. Ah, mungkin kamunya terlalu baper, mah, ucap suaminya yang bernama Cokro. Serius, Pak. Tak lama kemudian delman itu pun berhenti di hadapan Kirman. Selamat datang di desa kami, Mbak. Monggo, monggo Mbak, masuk. Mbak Arjuno sudah menunggu kedatangan Mbak beserta keluarga, ucap Kirman dengan halus. Oh, nggih, matur suwun atas sambutannya, Pak, ucap Ayu. Nama saya Kirman, Mbak, ucap Kirman. Oh iya, Mas Kirman. Delman itu mulai memasuki desa. Para warga pun masih terus mengikuti arah delman itu melaju. Mas, sebelumnya pernah membawa penumpang ke dalam desa ini? Tanya Ayu. Nggak, Mbak, baru kali ini, jawab supir delman itu dengan gugup.
Kok jawabnya gugup gitu? Tanya Ayu. Supir delman itu masih memperhatikan sekeliling warga yang masih menyambutnya dari depan rumah. Ternyata supir delman itu mengetahui sedikit cerita tentang desa kutukan ini. Ah, tidak apa-apa mbak, sebentar lagi sampai mbak ke rumahnya Mbak Arjuno, ucap supir delman itu. Ayu masih merasa aneh dengan perlakuan para warga desa terhadapnya. Kemarin aku datang ke sini, Mas. Tapi mereka menatapku dengan tatapan sinis. Dan terlebih lagi, kabarnya itu desa ini banyak yang mati penduduknya. Bener nggak sih, Mas? Tanya Ayu. Tiba-tiba saja kuda itu berhenti dan meringkik keras. Ya, supir delman terkejut karena kudanya kala itu mendadak berhenti. Kenapa, Mas? Tanya Ayu. Mbak Arjuno sudah ada di depan, Mbak, ucap supir itu dengan gugup. Ayu dan Cokro pun terkejut ketika kuda itu berhenti mendadak karena kala itu terlihat berdiri tegak seorang yang terlihat sangat berwibawa. Ya, dia adalah Mbak Arjuno. Mbak Arjuno pun melangkah menuju ke arah Ayu dan Cokro. Langkahnya sangat berwibawa sekali hingga suara angin yang sangat hampa dan tak mau merusak suasana itu. Turun di sini saja, ucap Mbak Arjuno. Tapi Mbah, kan rumah Mbah masih jauh, ucap Ayu. Tempat penginapanmu sudah sampai, ucap Mbak Arjuno. Penginapan? Tanya Ayu dengan terkejut. Mah, kita turun dulu. Tidak sopan ngomong dari atas delman, ucap Cokro suaminya. Maaf Mbah, maafkan istri saya ya. Tambahnya lagi, Ayu pun lalu segera turun. Cokro lalu menggendong sang anak yang berumur 10 tahun itu. Ya, anak itu bernama Alam. Mas, ini uangnya ya, terima kasih, ucap Cokro. Supir delman itu pun lalu mengambil uang itu. Ayu terlebih dahulu menuju ke penginapan bersama dengan Mbak Arjuno. Mas, berapa hari di sini? Tanya supir delman itu. Waduh, saya sendiri kurang tahu Mas. Memangnya kenapa? Tanya Cokro. Oh, tidak apa-apa Mas, saya cuma mau tahu aja, jelas supir delman itu. Oh ya sudah ya, saya mau ke istri saya dulu, ucap Cokro. Cokro yang masih menggendong Alam pun menuju ke sebuah rumah yang kelak akan menjadi tempat penginapannya. Supir delman itu pun kembali keluar desa, namun Kirman telah dulu menghalaunya. Kuda itu tiba-tiba berhenti. Kirman lalu mendekati supir delman itu. Bicara apa kamu ke orang itu? Tanya Kirman. Gak ada Mas, jangan bohong. Bener Mas, saya nggak bohong. Para warga yang berada di belakang Kirman terlihat sudah membawa golok dan juga parang. Mereka seolah bersiap untuk menghabisi supir delman itu jika ada sesuatu yang dibocorkan. Kasih dia lewat, ucap Kirman. Para warga itu pun lalu menyingkir dari jalanan supir delman tersebut. Lalu supir delman itu melanjutkan perjalanannya. Dadanya kala itu sudah bergetar. Kirman tahu bahwa supir delman itu mengetahui tentang desa terkutuk ini karena dialah orang yang sudah sering mengantarkan orang asing dari luar desa untuk masuk ke desanya. Mbak Arjuno membuka pintu rumah penginapan Cokro dan Ayu. Bah, rumahnya sepertinya sudah lama tidak digunakan ya Mbah? Tanya Cokro. Rumah ini adalah tempat para pasien yang akan saya obati. Jadi wajar kalau nampak terlihat tua dan bobrok, jelas Mbak Arjuno. Mbak Arjuno pun lalu mempersilahkan Cokro dan Ayu masuk ke dalam rumah. Serasa seperti zaman Belanda ya, rumahnya hangat dan nyaman, ucap Ayu. Ya, rumah ini memang dari zaman Belanda. Pendiri rumah ini bernama Ki Harjoyo, ucap Mbak Arjuno. Ki Harjoyo? Tanya Ayu. Ayu tampak tak asing kala mendengar nama itu. Pikiran merambah ke sana kemari ketika ia mendengar nama itu. Apa kau mengenalnya? Tanya Mbak Arjuno. Enggak Mbah, saya enggak mengenal, jelas Ayu. Ki Harjoyo adalah orang sakti dan kepercayaan para danyang di desa ini. Dia itu melakukan muteh atau tirakat puasa muti untuk melindungi desa. Namun sayang, para danyang tidak menyukainya. Lalu dikutuklah desa ini dengan penyakit yang mengerikan. Setiap anak yang beranjak di umur 10 tahun, maka dia akan menjadi kurus kering. Jelas Mbak Arjuno. Ayu dan Cokro terkejut kala mendengar asal-usul dari desa tersebut. Ki Harjoyo memiliki seorang anak
yang sepertinya diselamatkan oleh orang-orangnya sehingga warga di sini percaya jika dengan menyuruh keturunan Ki Arjoyo melakukan muteh, maka kutukan itu akan hilang. Jelasnya, apa orang yang terkena penyakit aneh itu juga harus melakukan muteh? Tanya Ayu. Ya, jika ingin sembuh, maka dia harus melakukan muteh selama 1 bulan penuh, ucap Mbak Arjuno. Tetapi Mbah, dengan kondisi fisik yang seperti itu, apa para pasien sanggup melakukannya? Tanya Ayu. Itu adalah resiko, ucap Mbak Arjuno. Ayu dan Cokro saling menatap. Istirahatkan tubuhmu. Ingat, jika sudah berbunyi tabuhan kentongan, maka kalian tidak boleh keluar dari rumah, ucap Mbak Arjuno. Memangnya kenapa ya Mbah? Tanya Cokro. Sebab yang menjaga tanah kuburan akan datang di setiap rumah, ucap Mbak Arjuno. Penjaga kuburan? Siapa Mbah? Tanya Cokro. Mbak Arjuno pun kala itu hanya tersenyum. Lalu ia tertawa dengan mudahnya. Mbak Arjuno lalu meninggalkan tempat penginapan Cokro dan Ayu. Wah, Papa sadar gak sih kalau tingkah Mbak Arjuno ini aneh? Tanya Ayu. Ya iya mah, aku sadar. Cuma ya kita nggak bisa menilai hal itu. Sudahlah, kita pasrahkan saja, jawab Cokro. Malam hari pun tiba. Bunyi tabuhan suara kentongan terdengar oleh seluruh warga. Seluruh cahaya rumah warga pun dimatikan dengan serempak. Dan bukan hanya itu, warga juga dilarang berbicara ketika malam hari. Cokro dan Ayu pun merasa khawatir dengan keadaan alam yang belum ada tanda-tanda baik dalam dirinya. Kapan ya alam bisa sembuh? Tanya Ayu. Kamu yang sabar ya. Ini suasananya lagi mencekam. Penjaga lemah layat sedang berkeliling mengontrol warga, ucap Cokro. Setan ya Pak? Tanya Ayu. Papa juga nggak tahu. Tapi bisa saja yang dimaksud dengan penjaga lemah layat itu sendiri adalah danyang dari desa ini, jelas Cokro. Bunyi suara langkah kaki kuda terdengar luas di telinga warga. Suara apa itu? Tanya Ayu. Sepertinya suara kaki kuda, jawab Cokro. Mereka berdua pun langsung mengintip di jendela dari penginapan rumah mereka. Dan setelah mereka melihat itu adalah ternyata ini jelas Ayu. Ya, malam itu Mbak Arjuno menjadi supir dari delman itu lengkap dengan seorang wanita dengan menggunakan pakaian hitam dan sangat-sangat tertutup. Bau kembang kantil menyerbak di setiap sudut rumah warga. Bunga kantil, itu artinya danyang itu benar-benar setan, jelas Cokro. Pak, jangan berisik. Mereka mau melintas, jelas Ayu. Ketika delman itu mulai melewati tempat penginapan Ayu dan Cokro, wanita yang dipercaya sebagai danyang dari desa tersebut menyuruh berhenti laju delman. Takut, ucap Ayu dengan lirih. Danyang itu pun lalu turun dari delman diikuti dengan Mbak Arjuno. Kita kedapatan tamu. Mereka datang dari kota. Aku rasa salah satu dari mereka adalah keturunan dari Ki Arjoyo, ucap Mbak Arjuno. Wanita itu tidak berkata apapun, lalu dia kembali menaiki delman itu lagi. Wanita itu siapa? Tanya Ayu. Sepertinya danyang, jawab Cokro. Masa setan bisa naik delman sih Pak? Tanya Ayu. Ya sepertinya danyang itu masuk ke dalam jasad seseorang di desa ini, jelas Cokro. Jasad? Tanya Ayu. Maksudku tubuh, jelas Cokro. Delman itu pun melaju keluar desa. Suara langkah kakinya membuat para warga terdiam. Ketakutannya terus dicerna hingga menjadi pikiran yang menjalar. Belum sampai di situ, Ayu dan Cokro pun mulai penasaran mengapa desa ini sangat sepi dan sunyi di malam hari. Mau kemana? Tanya Cokro. Aku mau ketemu Kirman, jelas Ayu. Loh, mau apa? Tanya Cokro. Aku mau pergi dari sini. Lebih baik alam kita bawa ke rumah sakit aja. Wah, kita kan belum tahu sepenuhnya tentang desa ini. Keselamatan alam adalah prioritas utama kita, jelas Ayu. Tapi mah, kita kan baru datang. Ya alangkah baiknya kita istirahat dulu, jelas Cokro. Cokro lalu mendekati Ayu dan merayu untuk tidak keluar. Ayolah mah. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari suatu rumah yang dekat dengannya. Anakku, teriaknya. Suara apa itu?
Ayu pun lalu bergegas mengintip lewat jendela. Namun aneh kala itu tidak ada satupun orang yang peduli akan hal itu. "Wah, kita harus nolong," ucap Ayu. "Mah, jangan sembrono dong. Kita kan belum tahu tentang desa ini. Desa ini desa kutukan loh, Mah," ucap Cokro. "Desa kutukan?" tanya Ayu. "Desa ini adalah desa yang penuh penyakit. Kita sudah datang pada tempat yang salah. Aku menyadari itu, tapi apa sih, Pak? Tapi aku itu nggak bisa nolak permintaanmu, Mah. Aku sangat menyayangimu dan alam. Aku tidak ingin kalian berdua menjadi korban dari kutukan desa ini. Sudah, bersabar dulu sebentar, Mah," jelas Cokro yang ternyata ia telah mengetahui mengenai desa kutukan ini. "Tolong, anakku!" teriak warga itu sembari menggedor-gedor pintu setiap rumah, namun tidak ada satupun orang yang berani keluar dari dalam rumahnya. "Mah, nduk," ucap Cokro. "Tolong, Pak, Bu, tolong Bu," ucap ibu itu sambil menggendong anaknya yang telah mati. "Aku mohon, tolong!" Teriakannya membuat hati Ayu terkikis. Dia tahu posisi ibu itu sangat sedih melihat di desa itu tidak ada satupun warga yang mau membantu. "Pah," bisik Ayu sambil memohon-mohon kepada Cokro untuk segera membantu ibu tersebut. Cokro kala itu hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanda tidak setuju. Ibu itu pun masih menggedor-gedor pintu rumah Ayu dan Cokro. Dia menangis tepat di depan pintu rumah Ayu dan Cokro. "Tolong, tolong anakku," ucapnya sambil menangis. Ayu pun lalu mengintip ibu itu dari balik jendela. "Kok nggak ada?" tanya Ayu. Bruk! Wajah ibu itu langsung berhadap-hadapan dengan Ayu. "Mbak, tolong anakku, Mbak, tolong." Cokro kala itu pun langsung menarik tangan Ayu dan memaksanya untuk menunduk. "Mah, apa yang kau lakukan?" ucap Cokro. "Aku nggak bisa diem, Pak. Harga diri manusia tidak dikadar dengan apapun. Kita harus menolongnya," ucap Ayu. "Mah, kita itu tidak ada hak untuk menolongnya. Kita ini di sini adalah orang asing," ucap Cokro. "Mah, kok begitu sih pemikiranmu?" ucap Ayu. "Mah, mohon jangan keluar." Tiba-tiba ada suara langkah kaki menuju ke arah rumahnya. Prak! Tamparan keras itu diarahkan kepada ibu dari anaknya yang telah meninggal. Ayu yang mendengar itu pun ingin menengok ke arah jendela, namun kala itu sang suami menahan. "Apa maksudmu teriak-teriak di sini?" ucap suara yang sangat familiar itu. "Kir, tulungi anakku," ucap ibu itu. "Aku tidak ada hak untuk menolongmu." "Kir, kamu ingat, anakmu selamat karena sudah menumbalkan anak warga lainnya." Ayu dan Cokro yang mendengar hal itu pun langsung kaget. Berarti selama ini anak-anak warga banyak yang meninggal itu karena persyaratan utama untuk menyelamatkan anak Kirman. "Kirman, kamu takut kan? Dendam keluarga Anggara akan mengambil tubuhmu di sini." Kirman langsung merasa kesal. Dia pun lalu menyeret tubuh ibu itu ke tengah-tengah. Anak dari ibu itu terlempar beberapa meter dari pelukannya. "Mati kowe, mati!" teriak Kirman sambil memukuli ibu itu. "Sudah, Kir. Sudah," ucap ibu itu. "Sudah sakit? Hah? Hatiku ini lebih sakit dari tubuhmu yang disiksa olehku," ucap Kirman. Ibu itu merayap ke tanah untuk menghampiri anaknya. Kedua kakinya penuh darah dan tak bisa digerakkan sepenuhnya untuk melangkah. "Anakku," ucap ibu itu. Kirman mendekati ibu itu pun menangis sambil menyebut-nyebut nama anaknya. "Doyo, Doyo," ucap lirih ibu itu. Pruk! Kirman menghantam kepala ibu itu dengan batu. Tubuh ibu-ibu itu pun tergeletak tewas dengan tangan kanannya yang ingin meraih tubuh anaknya. "Susul anakmu ke kuburan," ucap Kirman. Ayu dan Cokro yang mengintip perlakuan Kirman dari sela-sela pintu semakin ketakutan. Ibu itu mati. Kirman menyeret tubuh dari ibu itu beserta anaknya. Prak! Tanpa disengaja, Ayu menyenggol sebuah kendi yang ada di dekat jendela. Apa? Kirman yang mendengar hal itu pun sadar bahwa Ayu dan Cokro sedang menyaksikan perlakuannya. Dia pun kala itu hanya membiarkan. "Aku mau pulang. Pokoknya aku mau pulang," ucap Ayu kepada Cokro. "Baik, sabar Mas, sabar. Besok kita langsung pulang," jelas Cokro. "Aku kasihan dengan alam," ucap Ayu. "Iya, kita pulang bareng-bareng dari sini ya," jelas Cokro. Cokro lalu memeluk hangat Ayu yang sangat trauma kala menyaksikan aksi dari Kirman. Di pagi harinya, sekitar pukul 5, Ayu dan Cokro menggotong membawa Alam untuk menuju keluar desa. "Kita mau kemana?"
Kita harus keluar dari sini. Gimana pun caranya, ucap Cokro. Ayu dan Cokro dalam keadaan sedikit lemas karena istirahatnya tidak nyenyak, seolah terbawa suasana dari kasus pembunuhan oleh Kirman. Mereka pun saling berjaga-jaga di pagi buta untuk menghindari pengawasan warga yang masih membuntutinya. Cokro sengaja memilih jalanan yang penuh dengan pepohonan untuk menghindari kejaran para warga. Dia pun kala itu memilih untuk melewati kuburan, namun betapa terkejutnya di saat yang bersamaan dia mendapati Kirman sedang mengambil lemah layat dari kuburan yang kala itu masih basah. Nunduk, pinta Cokro. Cokro pun menunjukkan telunjuknya ke arah kuburan yang telah terduduk santai seorang pria sambil memasukkan tanah kuburan itu ke dalam sebuah kain. Itu Kirman. Shh, jangan berisik. Kirman yang telah mengambil tanah itu pun langsung berdiri. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Kalian semua ingin lari dari desa ini kan? Tanya Kirman sambil menatap tajam ke arah Cokro dan Ayu yang kala itu sedang bersembunyi di balik pepohonan. Mah, cepat lari. Bawa Alam keluar dari sini. Cepat, teriak Cokro. Tapi Pak, aku janji akan menyusulmu. Enggak mau Pak. Kirman mendekat sambil membawa sebilah golok di tangannya. Cokro kala itu memegangi pipi Ayu yang halus. Rona wajahnya berubah sesaat. Kedua matanya berbinar memandang Cokro yang berusaha meyakinkan hati Ayu. Prioritas kita adalah keselamatan Alam. Ingat, kamu adalah keturunan Ki Harjoyo, orang yang sangat dicari-cari oleh Mbak Arjun dan juga warga di sini. Ayu pun lalu memegangi kedua tangan Cokro. Setelah ini, aku berjanji akan kembali. Aku akan menghapus mutai dari tempat ini. Jelas Ayu. Ayu pun langsung menggendong Alam yang tubuhnya agak kurus, pucat dan lemah itu. Cokro kemudian mengambil kayu bambu yang berada di dekatnya untuk menghalangi Kirman agar tidak mengejar Ayu dan Alam. Tidak ada yang bisa kabur dari desa ini, teriak Kirman. Cokro kala itu menghadap belakang. Dia melihat gerak lari Ayu yang sudah semakin menjauh dari kuburan. Setan kau Kirman. Ayu pun terus menjauh dari tempat itu. Suara teriakan Kirman dan Cokro masih terus bergema di sekeliling tempatnya. Nafasnya naik turun. Suara gerak kakinya menerobos apa saja yang ada di hadapannya. Kedua tangannya menahan beban Alam yang kala itu masih dalam gendongannya. Teriak Ayu. Di hadapannya kini telah berdiri seorang nenek tua dan dua orang ibu-ibu menghadangi jalannya. Bu, Mbah, tolong saya, teriak Ayu. Masing-masing dari mereka saling menatap. Loh, perempuan ini? Tanya salah satu dari mereka. Tangkap atau bunuh, ucap nenek tua itu. Langkah Ayu terhenti ketika ia mendengar pembicaraan dari mereka. Tangkap atau pateni? Maksud kalian? Kedua kaki Ayu bergetar hebat. Mbak, yuk ikut kami, ucap salah satu di antara mereka. Tidak. Ketiga wanita itu lalu mendekati Ayu, namun Ayu terus menjaga jarak di antara mereka. Mbak, yuk ikut kami, tanya mereka lagi. Kalian bukan orang baik, persetan. Kamu juga mau membunuh kami kan? Jujur. Ketiga wanita itu lalu tertawa kencang. Sejak kapan pembunuh itu jujur? Ketiga wanita itu lalu mengeluarkan pisau dari dalam bajunya. Keturunan Ki Harjoyo tanpa tirakat mutehnya. Mungkin anak-anak kita masih bisa tertawa ria sampai saat ini, ucap ibu tua itu. Aku merindukan tangisan anakku ketika dia terjatuh dari pohon mangga sebelah rumah. Kalau aku ingin sekali menyuapinya dengan tanganku yang lembut ini. Mereka bertiga saling mengadu nasib. Ayu memberanikan diri untuk menggerakkan kakinya mundur ke belakang. Mbak, kalau ke sana nanti ada Kirman loh. Ayo, mending sama kita, senyum ibu itu. Tidak. Ayu pun lalu berlari meninggalkan mereka bertiga. Kuat lari sampai mana, Mbak? Ayu pun terus berlari sambil menahan beban berat di kedua tangannya. Seluruh wajahnya memerah menahan rasa sakit yang baru saja terasa di sekujuran tubuh. Ketiga wanita itu bergerak dan mengejar Ayu sambil terus menodongkan pisaunya. Gara-gara muteh, anakku mati, ucap ibu-ibu tua itu. Ayu terus berlari tanpa menghiraukan tawaan ketiga iblis berwujud manusia itu. Mbak, ayo sini ikut kami. Dia sudah kehilangan seluruh tenaganya. Tanpa disadari kakinya tersandung Ayu. Bruk! Alam terjatuh bersamaan dengan Ayu. Ketiga wanita itu kini sudah mendekat. Ayu terus merangkak sambil memegangi Alam. Kedua kakinya sulit untuk digerakkan. Kata Kirman, kalau kita berhasil membunuh anak kamu,
maka muteh di desa kami akan lenyap. Jelas salah satu dari mereka. Tidak, kalian itu sudah dibodohi oleh Arjuna sialan itu. Kalian jangan percaya, ucap Ayu sambil menangis. Dua dari ketiga wanita itu pun menyeret kaki Ayu dengan keras. Ah, sakit. Ambil anaknya, perintah wanita tua itu kepada temannya. Alam pun lalu diambil oleh salah satu teman mereka. Lepaskan anakku, Alam, teriak Ayu. Mbak, Mbak pernah dikuliti belum? Tanya ibu itu kepada Ayu. Aku mohon jangan, pinta Ayu sambil menangis lalu memohon-mohon kepada mereka. Anakmu itu, dia terkena penyakit yang sama? Tanya ibu itu. Hah? Kedua temannya kaget mendengar hal itu. Ya, anakku juga terkena kutukan. Kalian mau membunuh anakku pun tidak akan membuat desa kalian terhindar dari kutukan, jawab Ayu. Kedua temannya lalu mendekati ibu-ibu yang sedang memegangi Alam. Dia lalu memperhatikan dengan seksama satu persatu bagian tubuh Alam. Loh, kok sama dengan penyakit anakku, ucap ibu tua itu. Sudah, tidak usah ragu, bunuh, ucap temannya. Kau mau membunuh anakku? Tanya Ayu dengan tatapan kosong. Urusanmu apa, Mbak? Senyum ibu tua itu. Anakku, dia adalah darah dagingku, dan jika kau membunuhnya, sama saja kau membunuhku, ucap Ayu. Aku tidak peduli. Ibu tua itu lalu mengangkat pisaunya dan bersiap untuk membunuh Alam. Jangan dibunuh, ucap suara penuh wibawa itu yang tak lain adalah Mbah Arjuna. Mbah, jenengan Teng Riki, ucap ibu itu. Jangan dibunuh, ucapnya lagi. Mbah Arjuna berjalan mendekati Ayu. Yang dibunuh itu dia, ucapnya sambil tersenyum. Ketiga ibu-ibu itu lalu tersenyum dan mendekati Ayu, berhenti tepat di belakang tubuh Mbah Arjuna. Bapakmu sudah membuat sengsara desa. Siap-siap untuk menebus dosanya, tanya Mbah Arjuna. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Aku tidak tahu. Tolong jangan libatkan aku, pinta Ayu sambil menangis. Manusia itu ketika sudah salah tidak mau mengaku atas kesalahannya sendiri. Ya kan, Mbak? Tanya Mbah Arjuna. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong kasihani kami. Niat kami datang dari Jawanya untuk mengobati anak kami saja. Tolong, pinta Ayu. Begini saja, Mbak. Bagaimana kalau anak Mbak ini dijadikan tebusan? Jika dia berhasil berpuasa muteh dan sehat kembali, maka kalian boleh keluar dari desa ini. Bagaimana? Ucap Mbah Arjuna. Ayu mengangguk. Tapi jika gagal, kalian harus menjadi lemah layat. Mbah Arjuna lalu beranjak bangkit. Bawa mereka ke desa, ucap Mbah Arjuna. Ketiga wanita itu segera membawa Ayu dan Alam menuju ke desa. Ya, mereka akan dijadikan percobaan dari muteh itu sendiri. Sesampainya di desa, Ayu pun terkejut ketika ia mendapati sang suami telah diikat di tengah kayu yang besar. Papa, teriak Ayu. Maafkan aku, ucapnya. Apa yang kau lakukan, brengsek? Apa yang kau lakukan terhadap suamiku, ucap Ayu dengan kasar kepada Mbah Arjuna. Namun Mbah Arjuna hanya tersenyum. Para warga telah mengerubungi Cokro yang tengah diikat. Ya, mereka menantikan eksekusi kematian bagi orang asing yang memasuki desa tersebut. Kau bukan orang yang pertama yang akan kita eksekusi. Sebelumnya sudah ada beberapa orang yang sudah kami eksekusi mati di tempat ini. Apa maksudmu? Setiap orang yang datang dari kota, mereka adalah penyakit bagi kita semua. Sebelum keturunan dari Ki Harjoyo menghilangkan muteh, kita semua biasa membunuh seluruh orang kota sebagai tumbal daripada danyang di sini. Jelas Mbah Arjuna. Siap, setan, peace. Kalian akan mendapatkan karma dari semua ini, umpat Ayu. Sayangnya, kita sedang menghadapi karma yang telah bapakmu lakukan terhadap kami, ucap Mbah Arjuna. Bapakku ingin menyelamatkan desa ini dengan melakukan muteh. Kalian tahu apa tentang tirakat itu? Dia melakukan ini karena banyak sekali pengguna ilmu hitam yang mengambil tanah kuburan agar kekuatannya tidak luntur, ucap Ayu sambil tersenyum kesal. Pak! Ayu! Teriak Cokro. Bibir Ayu berdarah karena tamparan keras dari Mbah Arjuna. Sampai kapanpun
Jasadmu tidak akan diterima di bumi karena bumi akan muntah dengan tubuhmu yang busuk, ucap Ayu. Ayu, hentikan. Ikat dia bersama dengan suaminya. Ketiga ibu-ibu itu pun lalu mengikat tubuh Ayu di sebelah Cokro. Lepaskan, lepaskan istriku. Kirman lalu keluar dari kerumunan warga sambil menenteng sebilah belati. Man, jangan keras-keras. Kasihan, dia nanti sakit. Senyum Mbak Arjuno. Hentikan. Jangan sentuh istriku. Kirman mulai mendekati Ayu. Mbak, kalau sakit ngomong ya. Senyum Kirman. Kirman melubangi sedikit perut bagian kiri Ayu. Di situ Ayu menjerit keras kesakitan. Hentikan, teriak Ayu. Mbah Arjuno pun lalu masuk dengan membawa Alam ke dalam rumahnya. Ya, Alam akan dijadikan percobaan untuk melakukan muteh di desa tersebut. Jika berhasil, kabar baiknya Ayu akan dilepaskan. Namun jika gagal, Ayu dan keluarganya akan menjadi bangkai yang terlupakan di desa tersebut. Arjuno, sialan, teriak Cokro. Habis ini gantian kamu loh mas. Jangan kebanyakan teriak ya, ucap Kirman dengan santainya. Persetan kau Kirman, aku akan membalas semua ini. Aku akan membunuhmu. Paling tidak, kau itu jangan bicara yang tidak-tidak mas. Seekor anjing akan terus menggonggong selama di lehernya masih terikat rantai. Paham? Tanya Kirman. Lepaskan istriku. Mbak, mau dicongkel matanya atau yang mana dulu yang mau dikuliti? Senyum Kirman. Cokro menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk membantu istrinya. Kirman kala itu terus menggoda Ayu dengan kata-kata yang tidak pantas. Tubuh Ayu lemas sepenuhnya, darahnya terus mengalir deras dari perutnya. Loh, padahal kan saya lukain sedikit loh mbak, kok darahnya banyak banget ya? Kirman, hentikan, minta Cokro sambil memohon karena merasa iba. Kirman pun lalu menyudahi penyiksaan tersebut. Oh, aku tidak ada hak untuk membunuh keturunan Ki Harjoyo karena yang akan membunuhnya adalah Mbah Arjuno sendiri, ucap Kirman. Para warga kala itu masih bersorak rias sambil mengumandangkan suara, pateni. Sudah, besok pagi lagi jam 9 orang ini akan dieksekusi. Setuju? Kirman memprovokasi para warga untuk menyetujui aksi eksekusi terbuka itu. Para warga pun lalu membubarkan diri. Kini hanya Cokro dan Ayu yang masih berada di tengah-tengah pemukiman warga dengan posisi tubuhnya masih terikat oleh kayu besar. Ayu, kamu masih hidup. Kamu masih hidup, Mah. Selamatin Alam ya Pak. Nah, kita akan menyelamatkannya. Kita akan keluar sama-sama dari desa ini. Jangan pisah lagi ya Pak. Enggak. Aku tidak akan membiarkanmu terpisah sejengkal pun dari Kuma. Ayu lalu memandangi darah yang ada di perutnya. Bibirnya memutih dan memucat. Aku diracun ya. Nah, kamu kenapa? Tanya Cokro. Aku nggak apa-apa Pak. Senyum Ayu. Wajah Ayu benar-benar pucat. Ya, belati itu mengandung racun sehingga tubuhnya menjadi lemas dan nafasnya terasa sesak. Belatinya beracun Pak, ucap Ayu. Cokro menggoyang-goyangkan kayu besar itu, namun tetap saja tak ada hasil yang membuatnya mampu menolong Ayu yang sudah diambang kematian. Seketika Ayu pingsan dalam keadaan terikat. Tubuhnya sudah tumbang duluan hingga malam hari tiba. Para warga masih memandangi mereka berdua dari dalam jendela rumahnya masing-masing. Tak ada yang mempedulikannya, tak ada yang menolong. Mereka berdua seperti bangkai yang siap dihinggapi oleh gagak-gagak yang berseliweran di langit. Namun ketika beranjak tengah malam, Cokro mendapati seseorang yang keluar dari dalam rumah Mbah Arjuno. Orang itu mengenakan tudung dan berjalan berhati-hati sambil menengok kanan dan kiri. Cokro segera mempersiapkan diri bila mana orang itu akan melukai atau membunuh Ayu secara tiba-tiba. Namun orang itu mengarahkan kedua tangannya ke bawah sebagai tanda kalau dia merupakan orang baik. Siapa kamu? Tanya Cokro. Jangan berisik. Aku akan membantumu untuk menjebak Arjuno. Menjebak? Shh. Anakmu itu sedang melakukan muteh. Tirakat itu adalah palsu, ucap wanita itu. Maksudnya, sebentar ya. Aku ingin menyembuhkan istrimu dulu karena dia sudah terkena racun yang diselipkan dalam belati, ucap wanita itu. Kau wanita yang bersama Mbah Arjuno di delman itu, ucap Cokro. Ya,
Aku adalah wadah dari danyang itu. Ketika ada orang yang akan dijadikan tumbal, maka Arjuna akan merasuki tubuhku dengan danyang itu yang bertujuan untuk menundukkan para warga agar percaya kepada perintahnya. Ucap wanita itu. Lalu mengapa Kirman mengambil tanah kuburan? Lemah layat itu akan diambil tepat setelah orang itu meninggal dunia, dan tujuannya adalah untuk menguatkan ilmu hitam milik Mbak Arjuna. Ucap wanita itu sambil mengoleskan ramuan obat ke perut Ayu. Kabarnya istrimu itu keturunan Ki Harjoyo. Betul, tanya wanita itu. Setiap tahunnya, orang yang mendatangi desa ini akan ditanyai mengenai keluarganya. Namun Mbak Arjuna lebih dulu mengetahui tanpa harus menanyakan langsung terhadap istrimu. Dan yang memberitahu itu adalah danyang yang memasuki tubuhku. Ucap wanita itu. Kau asli penduduk sini? Tanya Cokro. Aku adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari pembantaian keluarga Anggara. Ya, Anggara adalah nama bapakku. Dia bersama dengan ibu dan adikku tewas dibunuh secara biadab oleh Arjuno. Ucap wanita itu. Tenang saja, nasibmu dan nasibku sama. Kita sama-sama ingin selamat. Besok pagi-pagi sebelum jam 9, aku akan menyelesaikan semuanya. Maksudmu menjebak Arjuno? Yang aku tahu, bapak dari istrimu itu tidaklah jahat seperti rumor yang beredar. Tujuan melakukan mutih adalah untuk menghancurkan ilmu hitam milik Mbak Arjuno. Namun, karena dia juga bekerja sama dengan Danyang yang merupakan penunggu desa ini, lalu dia memfitnah Ki Harjoyo sebagai dalang dari segala penyakitannya itu. Berarti ini semua cuma akal-akalan dari Mbak Arjuno. Benar, dia yang menebarkan ketakutan dengan menjebak seluruh anak warga dengan penyakitannya itu agar kekuatannya kekal dan abadi. Lemah layat itu juga bertujuan sebagai salah satu cara dari keberhasilan ambisinya untuk mempertahankan ilmu hitamnya dan menebarkan penyakit. Cokro kala itu dijelaskan secara rinci oleh wanita tersebut. Aku titipkan belati kecil ini, dan jika ikatanmu telah terbuka, tusuk bagian dada kanan Kirman. Kenapa harus kanan? Karena itu lebih memudahkan Kirman tewas cepat dibandingkan harus menusuk ke bagian leher dan yang lainnya. Wanita itu pun lalu kembali ke dalam rumah Mbak Arjuno sambil menutupinya dengan tudung. Cokro lupa kala itu untuk menanyakan nama dari wanita itu. Besok adalah karma untukmu Arjuno, usap Cokro. Keesokan harinya para warga pun siap untuk menyaksikan acara eksekusi dari Cokro dan Ayu. Cokro telah menyiapkan belati di belakang pundaknya. Mbak Arjuno pun terlihat keluar bersama dengan wanita yang ditemuinya semalam tadi. Para warga desa, perhatikan dengan seksama orang asing ini. Dialah yang telah membuat kekacauan terhadap semua. Dan sebentar lagi kita akan membunuhnya dan menghilangkan seluruh penyakit aneh di desa ini. Para warga bersorak ria sambil melantunkan kata-kata pateni, pateni. Kirman segera mengeluarkan belati yang sama ketika ia menusuk perut Ayu semalam. Sedari tadi Ayu belum juga sadar dia masih dalam proses penyembuhan. Bagaimana keadaan anak dari mereka, Nyimas? Tanya Mbak Arjuno. Oh, anak itu aman, jawabnya dengan tenang. Bagus, sebentar lagi maka aku akan abadi, senyumnya. Dan ketika Kirman membukakan ikatan tali Cokro dengan cepat, Cokro menusuk dada sebelah kanan Kirman. Kirman kala itu hanya terus memandangi belati itu. Dari mana belati itu? Tanya Kirman. Tentu saja seluruh warga histeris melihat Kirman ditusuk oleh Cokro. Tanyakan saja pada orang yang sudah kau percaya. Kirman kala itu langsung menghadap ke arah Nyimas yang sudah siap menusuk Mbak Arjuno dari arah belakang. Awas, teriak Kirman. Mbak Arjuno terkejut ketika Nyimas telah lebih dulu menusuknya dari arah belakang. Ini untuk ayah, ibu dan juga adikku yang telah kau korbankan demi ilmu hitammu. Para warga berhamburan berlari menyaksikan itu. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Brengsek kau Nyimas, ucap Mbak Arjuno. Mas, cepat selamatkan istri dan anakmu lalu pergi, teriak Nyimas. Cokro langsung melepaskan ikatan tali Ayu. Kirman kala itu tewas di tempat karena pendarahan di dada sebelah kanannya. Nyimas, tolong jaga Ayu sebentar, teriak Cokro. Nyimas lalu menuju ke arah Cokro dan menjaga Ayu agar terhindar dari kepungan warga. Cokro langsung berlari ke arah rumah Mbak Arjuno, lalu ia menggendong Alam yang kala itu masih terbujur kaku di dalam sebuah ruangan khusus. Cokro mempercepat langkahnya untuk menuju ke arah Ayu dan Nyimas. Tampaknya Mbak Arjuno kala itu masih bisa bergerak.
Di mana lokasi yang paling dekat dengan jalan raya? Arah kuburan. Cokro yang masih menggendong Alam, sedangkan Nyimas merangkul tubuh Ayu yang masih belum sadar. Ya, mereka akan melarikan diri untuk menuju ke arah kuburan yang mana jalur alternatifnya sangat cepat untuk menuju ke arah jalan raya. Mbah Arjuna belum menyerah. Ia pun lalu mengejar keempat orang tersebut. Kita mau kemana? Tanya Cokro. Kita tunggu Delman. Delman? Ya, Delman yang berlalu lalang melewati jalur ini hanya ada di jam-jam pagi seperti ini, ucap Nyimas. Tunggu, setan, teriak Mbah Arjuna. Jalan terus, jangan lihat ke belakang, ucap Cokro. Mereka kini berempat telah berada di kuburan dan melewati pemakaman itu sambil menatapnya dengan tatapan yang takut. Terus jalan, sebentar lagi sampai. Dan ketika Mbah Arjuna melewati kuburan itu, dia pun terjatuh tepat di sebuah makam yang sangat ia kenal. Di hadapannya kini telah berdiri tiga sosok yang benar-benar marah akan tingkahnya. Kamu sudah mati. Jalan terus, ucap Cokro. Nasib Mbah Arjuna yang berhadapan dengan tiga sosok yang diyakini sebagai keluarga dari Nyimas, yaitu keluarga Anggara, berada di ujung tanduk. Mbah Arjuna segera berlari ke arah yang berbeda untuk menghindari kejaran dari ketiga sosok yang hanya tampak di hadapannya saja. Namun naas, kala itu dia tersandung kayu yang menghalangi jalannya. Perut Mbah Arjuna tertusuk pahatan kayu kuburan yang berada di hadapannya. Mbah Arjuna tewas seketika. Cokro dan Nyimas sudah berada di jalan raya. Dia pun menunggu sejenak Delman yang melintas. Selang beberapa menit, Delman yang dikenalnya datang untuk menjemput. Kamu? Tanya Cokro. Sudah, cepat naik. Desa ini tidak aman. Jelas supir Delman yang sempat mengantarkannya menuju ke desa tersebut. Kamu bisa tahu kita mau kabur dari mana? Tanya Cokro. Istri Mas itu sudah menceritakan kepada saya bahwa dia merasa aneh dengan desa itu. Makanya setiap hari saya keliling menantikan kalian untuk kabur dari desa itu. Supir itu pun lalu mengantarkannya keluar dari desa kutukan. Hirman dan Mbah Arjuna tewas karena tulahnya sendiri dalam mewujudkan ambisinya. Supir Delman itu lalu mengarahkan kepada Cokro untuk menuju ke tabib. Mereka pun lalu beristirahat sejenak sebelum berpamitan satu sama lain. Jangan pernah masuk ke desa itu lagi, pinta supir Delman itu. Nah, kau itu keluarga Anggara bukan? Tanya supir Delman itu. Iya, keluargamu. Mereka menjadi penjaga lemah layat di desa itu. Dan mereka juga yang telah membuat Mbah Arjuna tewas. Jelas Nyimas. Sebulan setelah kejadian itu, kondisi Alam pun semakin membaik. Sakit aneh itu berhasil disembuhkan oleh tabib andalan supir Delman tersebut hingga akhirnya mereka berempat pun kembali ke kota. Kisah itu menjadi pengalaman terhebat dari setiap masing-masing mereka. Namun, setahun setelah kejadian itu masih ada saja orang kota yang minta diantarkan menuju ke desa itu kepada sopir Delman. Mas, antarkan saya ke desa ya, pinta orang asing itu. Mau apa? Mau bertemu Mbah Arjuna. Supir itu pun langsung terdiam. Dia kaget bukan kepalang. Padahal 1 tahun yang lalu Mbah Arjuna telah meninggal dunia. Dapat dari mana alamat ini? Ya dari Mbah Arjuna sendiri. Mbah Arjuna sudah mati, jelas supir itu. Loh, terus kemarin saya ketemu siapa? Bulu kuduk mereka berdua merinding dengan hebat. Dia sadar bahwa Mbah Arjuna masih terus meneror para pasien yang ingin berkunjung ke tempatnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat memacu adrenalin dari awal sampai akhir tuh keren banget. Capek ya, saya juga jadi kayak kebawa gitu di dalam. Mas Restu sekali lagi kisahnya keren banget dan banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil ya, hikmah baik yang kita ambil, yang buruk-buruknya dibuang saja. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semuanya, lebih khususnya kepada para pecinta penikmat horor dan lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari Ilo Extreme. Dan dari kisah tadi itu, jadi buat muteh ya, muteh itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ya, itu adalah puasa mutih. Jadi puasanya itu bukannya hanya boleh dengan minum air putih dan nasi putih aja, itu aja ya. Jadi nasinya juga pokoknya tidak boleh yang ada garamnya, tidak terasa garam. Mungkin itu ya, takutnya salah juga saya. Tapi yang jelas yang dimaksud puasa mutih itu adalah itu. Dan hikmahnya banyak sekali yang bisa kita ambil. Yang pertama ya,
jangan pernah kita melakukan hal, dan terutama untuk kepada para suami ya, karena di dalam kisah tadi Mas Cokronya sendiri bilang sebenarnya dia sudah nggak setuju, tapi karena nggak enak sama istrinya, karena dia tidak mau menyakiti istrinya, akhirnya diiyakan, akhirnya masuk ke dalam desa terkutuk itu. Jadi mungkin itu sih pelajaran yang bisa kita dapat. Dan sekali lagi, mungkin yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun yang hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan boleh juga dong di-share video ini ke teman-teman yang lain agar yang lain juga terhibur. Dan sekali lagi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung ya, bisa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video-video terbaru di setiap jam 1 siang untuk Ilo Ekstrim, jam 7 malam untuk Ekstrim Movie, dan jam 10 malam ada Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah bertemakan horor misteri yang mungkin mau dibawakan di kisah kita ya, di channel-channel kita yang berdasarkan kisah nyata atau pengalaman pribadi, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih, 0878 4509 4752. Dan yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi mungkin belum dibawakan, kami harap bersabar ya, jadi karena memang masih harus melalui proses penggarapan dulu. Dan insya Allah kami akan membawakan keseluruhan satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.